Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dengan hati, pikiran, dan segenap amal-amalan kita. Termasuk hari ini kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan di waktu yang mulia berada di salah satu di antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ya, ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ceritanya dulu orang Arab memang pekerjaannya setiap waktu, setiap saat, karena mereka nomaden, perang. Ya, siapa yang menguasai tempat di situ ada air, ada tumbuhan, ada sumber makanan, itu yang menang. Tapi mereka sepakat di Ashhurul Hurum 4 bulan ini tidak boleh ada peperangan. Ini dikuatkan lagi syariatnya ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan sebagai Ashhurul Hurum, ya. 4 bulan yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Nah, ini gampang nih. Nah, yang satu terpisah jauh yaitu bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah, qudwah, teladan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas salah seorang di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya mulia, ya. Tapi sahabat ini memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lain karena termasuk arba'atul khulafa ar-rasyidin, 4 khalifah rasyidin yang disepakati oleh para ulama. Urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan hari ini kita akan membahas yang keempat, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu para ulama dan membahas tentang sirah siapapun, dan termasuk ini sebetulnya dipelajari dalam ilmu bahasa Arab, ya. Kita ketika membahas seseorang dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama al-ismu, nama aslinya siapa? Ya, nama aslinya tadi disebutkan Ali bin Abi Thalib. Ali namanya satu kata. Umumnya orang Arab jarang mereka yang namanya double apalagi triple. Ya, kalau Ali saja. Setelahnya biasanya nama bapak, nama kakek atau nama qabilah kesananya. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut kunyah. Kunyah ini adalah sebutan yang diawali dengan abu laki-laki, ummu perempuan, ammu laki-laki, ammatu perempuan. Nah, itu disebutnya apa? Kunyah. Apa kunyahnya Ali bin Abi Thalib? Nah, ini penting. Beliau punya anak namanya Hasan. Makanya dipanggilnya siapa? Abul Hasan. Ya. Ini kalau namanya tadi siapa? Ali. Ada di sini namanya Pak Ali. Ada. Ini kalau bahasa Arab ini kan ada nasyidnya nih.
Abu Thalib. Ya, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunyahnya Abu Al Hasan wal Husain, karena memang dia punya dua anak kembar ya, Hasan dengan Husain. Jadi kita lebih mengenalnya cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari siapa? Ali dengan Fatimah. Ya. Ini yang pertama disebutnya dalam bahasa isim, nama. Kalau yang kedua kunyah. Ya, kunyah ini apa yang diawali dengan sebutan abu, umum kalau perempuan, atau kalau paman misalkan pamannya siapa, am. Bahasa Indonesia jadi om, itu sebetulnya dari bahasa Arab ya. Tulisannya am. Bahasa Indonesia jadi om. Ya. Itu para ulama yang meneliti tentang bahasa ini sebetulnya serapan dari bahasa Arab. Ya, serapannya. Nah, ini Abul Hasan wal Husain, ya. Bapaknya Hasan dan Husain. Terjemahannya seperti itu, ya. Ini sudah menjadi budaya, tradisi orang Arab sampai saat ini. Bahkan mereka jarang sekali menyebutkan dengan nama asli, jarang sekali, ya. Silahkan nanti yang sering atau kita pernah tinggal di lingkungan orang-orang yang sampai sekarang mereka menjaga keturunan Arabnya, itu jarang sekali sebut nama. Abu Fulan, Am biasanya. Kalau saudaranya yang manggil sepupunya, itu karena tradisi mereka. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan laqab. Nah, kalau laqab ini panggilan gelar. Ya. Biasanya kalau laqab ini ada kisahnya atau ada sifat yang melekat pada orang itu. Ya. Nah, ini gelarnya Ali bin Abi Thalib disebutnya Abu Turab. Nah, nanti ini ada kisahnya. Abu itu bapak, Turab itu tanah. Nah, kenapa disebut bapak tanah? Sama dengan di kita kan ada sebutan, oh ini tuan tanah. Kenapa? Karena dia paling banyak apa? Tanah, yang jual tanah. Ada yang jual sendiri, ada tanah orang, ya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib namanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kunyahnya siapa? Abul Hasan wal Husain. Kemudian laqabnya Abu Turab. Nanti kita akan ceritakan kenapa Ali disebut dengan Abu Turab, dan ini yang menyebutnya, yang menggelarinya langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Thalib terkenal di kalangan para sahabat mali'atun bizuhdi wal waraq. Orangnya zuhud. Ya, zuhud itu apa? Orang bukan tidak butuh dunia, tapi ketika dunia berada dalam genggamannya, dia tidak dikendalikan oleh dunia, tapi justru dia mengendalikan. Makanya tidak ada orang miskin zuhud. Orang gimana miskin mau zuhud? Ya. Orang kaya, hartanya banyak, ya, tapi dia mengambil ala kadarnya, bahkan lebih banyak untuk membantu orang. Nah, itu zuhud. Ya. Kemudian yang kedua wara'. Wara' itu hati-hati, betul. Ya. Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan kewaraannya. Nanti kita akan baca kisah-kisahnya juga. Wal khasyah, termasuk rasa takut. Karena Ali bin Abi Thalib itu termasuk di antara sahabat yang mendengar langsung bagaimana ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika awal-awal turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan belum terlalu banyak di antara para sahabat yang sudah beriman dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kita akan mengenal Ali bin Abi Thalib ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa, meniru sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Thalib juga terkenal dengan sebutan pahlawan karena keberaniannya. Ya, jadi kalau disuruh perang, ya itu biasanya ada duel dulu tuh, uji coba dulu. Nah, ini biasanya yang disuruh maju adalah Ali. Padahal beliau masih apa? Muda. Pas perang Badar tuh ada uji coba dulu. Jadi 2 orang diutus, ayo siapa? Nah, Ali pernah tuh suruh maju. Orangnya berani. Orang kalau umpamanya nggak berani, nggak terampil,
ini pasti nggak akan mau ketika disuruh oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang membentuk kepribadian orang seperti Ali bin Abi Thalib ini tidak mungkin meleset, itu karena dididik langsung oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dia dididik oleh orang yang seperti Rasulullah, tidak mungkin pendidikannya meleset, nggak mungkin. Ya, makanya termasuk pendidikan modern menurut saya keliru betul. Umumnya kita mencari pesantren lihatnya bangunannya dulu. Ya, yang dilihat itu menurut saya yang utama bukan bangunan, kurikulum dan pengajar. Ya, karena berapa banyak lembaga pendidikan yang bangunannya megah, itu umumnya malah di situ ada dua pemilik tuh. Yang pertama pemilik modal, yang kedua orang yang mau menjalankan apa? Pendidikan. Justru yang harus dilihat kalau ingin melihat anak kita berkualitas, yang pertama tenaga pendidik dan kurikulumnya, apa yang diajarkan, outputnya apa. Tapi umumnya sekarang orang nyari gimana nih gedungnya, fasilitasnya apa. Itu fasilitas itu hanya pembantu saja. Yang paling penting adalah apa? Apa yang diajarkan dan siapa yang mengajar. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai tingkatannya tinggi? Yang mengajarkan malaikat Jibril. Ya, yang membimbing Rasulullah siapa? Dan malaikat Jibril tidak berjalan sendiri, tapi diatur oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan Ali bin Abi Thalib membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa innahu wa huwa fissadisati min umrihi. Oh, ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai nanti kita akan membaca bagaimana tingginya kedudukan Ali bin Abi Thalib dalam pandangan Islam, dalam pandangan Rasulullah, dalam pandangan agama kita. Ternyata memang dari umur 6 tahun sudah dibimbing langsung dan bersama dengan siapa? Rasulullah. Ya. Kalau umpamanya di sekolah, di lembaga mungkin hanya di ruang kelas, ya, atau kalau di pesantren ketemu di masjid, di lingkungan, ya. Kalau ini Ali bin Abi Thalib betul-betul satu atap, satu rumah, tinggal bersama dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti pengaruh, ya, pengaruh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Apa yang dilihat oleh Rasulullah, yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, yang paling menonjol adalah yata'addabu bi'adzabin nabi, berakhlak, berperilaku seperti halnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian melihat bagaimana tuhruhu, kesucian. Ya, karena pada saat itu umumnya orang-orang Makkah minum khamr biasa. Ya, waliyazubillah. Ini mudah-mudahan kita jangan sampai sudah dapat risalah Rasulullah menganggap minum khamr biasa, dan ini sudah mulai. Ya, sudah mulai, kita kan sudah modern. Khamr itu qat'iyul wurud wa qat'iyu dalalah haram. Jangankan satu gelas, satu tetes saja apa? Enggak bisa ditolerir. Ya. Kalau yang lain pakaian mungkin kita mau ganti mode silahkan, tapi kalau khamr enggak. Ya. Kemudian budaya mereka orang Arab, waliyazubillah, zina biasa itu. Ya, zina itu biasa. Bahkan termasuk ada budaya di antara mereka, nikah yang diriwayatkan oleh Aisyah, itu banyak suami yang malah sengaja meminjamkan istrinya untuk mencari apa? Benih yang unggul. Dan ini ternyata dipakai sekarang oleh orang-orang barat. Mereka kalau ada orang pintar itu diminta spermanya, waliyazubillah. Ini dalam Islam juga qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah, enggak boleh. Kenapa? Karena nanti ada urusannya dengan perwalian, ada urusannya dengan apa? Nasab, ada urusannya dengan hak waris, baik sebagai penerima ataupun dia yang mewariskan apa? Harta. Ini. Tapi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iffah, terjaga, ya. Ini terus yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam pendidikan yang paling tinggi level pertama itu kedua. Nah, ini termasuk kita di rumah, nggak bisa seperti guru ngajar di sekolah atau di pesantren, nggak bisa. Kamu sholat ke masjid, nggak bisa. Bapaknya berangkat pegang tangannya.
Ya, baca Quran, ibunya baca Quran, kasihkan Quran. Itu contoh yang paling tinggi untuk mendidik adalah dengan apa? Kedua. Sampai orang juga mengatakan satu pekerjaan jauh lebih berpengaruh daripada 1000 ucapan. Dan ini coba nanti Bapak Ibu silahkan praktekkan, kita sendiri aja suami istri. Ya, kalau umpamanya kita ingin mengajak istri, mengajak suami baca Quran, nggak usah ngomong. Kalau ngomong pasti nggak didengar. Tapi baca aja Quran, baca aja, insya Allah tuh lama kelamaan akan apa? Terbawa suasana. Yang tadinya malas jadi mau membaca. Tapi kalau terus kamu baca Quran, kita saja nggak pernah baca Quran atau jarang-jarang, ya, nah, itu nggak mungkin akan berpengaruh kepada orang yang akan kita ajak. Inilah yang tampil dari Rasulullah SAW, dan memang salah satu di antara hal yang menonjol dari Rasulullah SAW, beliau adalah memberikan apa? Keteladanan. Ya, pendidikan dengan keteladanan jauh lebih berpengaruh daripada dengan cara-cara yang lain, walaupun yang lain juga penting dan perlu digunakan. Ya, jadi dari umur 6 tahun sudah tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, membersamai Rasulullah SAW, dan belum turun wahyu. Ya, nah ketika walamma balaghal ashirata min umrihi, ketika Ali bin Abi Thalib umurnya sampai 10 tahun, ya, kanal wahyu yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mulai menyaksikan wahyu turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, anak 10 tahun berarti kelas berapa SD? Kelas 3 ya, kelas 3, kelas 4, kelas 2, antara itulah, tergantung masuk sekolahnya usia berapa. Kalau dulu kita paling kuno banget kan tesnya ini tangan. Gini ya, masih ingat ya, ada ya dulu ya. Jadi kalau mau masuk SD suruh megang tangannya nyampe apa enggak gitu. Itu ternyata itu didikan orang Belanda itu. Ada di sananya kalau dirunut ya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah mendapatkan wahyu umurnya 10 tahun. Ya. Apa yang terjadi ketika turun wahyu, ya? Setelah Rasulullah SAW tahanus di Gua Hira, Rasulullah SAW mulai melakukan sholat. Ya, jadi sholat itu sudah ada dari awal, walaupun nanti syariatnya sampai 5 waktu itu beberapa tahun sebelum peristiwa apa? Hijrahnya Rasulullah SAW, atau yang disebut dengan istilahnya kita apa? Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dulu sholat? Ya Allah. Nah ini harus betul-betul kita syukuri. Saya termasuk yang sering menyampaikan, di Indonesia ini paling nikmat kita mendapatkan kemudahan untuk sholat berjamaah. Ya, kami dulu satu angkatan, ada teman satu orang dari Prancis. Nama Prancisnya Hernandez. Kemudian dia Muslim, tapi keluarganya memberikan kebebasan. Ya. Nggak memaksa, nggak menekan dia, bahkan dia belajar di sini selama 7 tahun masih disuplai uang itu, orang tuanya ngasih. Jadi orang tuanya termasuk ya memberikan, nggak menekan. Ya, dia menceritakan, kata dia, yang paling nikmat yang saya tidak bisa dapatkan di Prancis, dia dari Lyon, tempat lahirnya pemain-pemain bola jempolan itu. Dia termasuk ketemu dengan orang-orang yang memang, karena di sana orang jago main bola itu biasa. Ya. Kata dia, tidak pernah saya masuk ke pojokan yang ada di kampung, khususnya mungkin dia Jakarta ya. Tapi dia menikah dengan orang Bandung. Makanya pas lu saya tanya, antum sudah lebih 5 tahun di Indonesia, kenapa nggak jadi warga Indonesia saja? Karena di Prancis susah. Jadi kalau mau berangkat sholat Jumat harus jam 9 itu sudah berangkat. Bayangkan jam 9 harus sudah. Padahal zuhur jam berapa? Karena jauh. Jadi satu kota itu belum tentu ada satu masjid. Ya, jadi dia harus jam 9, paling telat jam 10 harus sudah berangkat. Ya. Nah, kata saya tidak pernah jalan-jalan, khususnya mungkin di kota, dia menyebutnya di Indonesia, setiap pojok pasti menemukan namanya apa? Masjid atau musola, bisa sholat. Kami ini kalau ingin sholat berjamaah, apalagi dia keluarganya non muslim, ya, harus berjalan jauh, bahkan naik turun metro. Metro itu ya
kayak busway lah di kita. Orang sana sebutnya apa? Metro ya. Ini Masya Allah, makanya ini kenikmatan. Dan jangan jauh-jauh, saya ke Thailand. Thailand kita cari sebesar itu, masjid yang muncul hanya 3. Masjid Jawa, dan ini ternyata yang mendirikan orang-orang Muhammadiyah yang dulu dakwah ke sana. Orang sana menyebutnya Masjid Jawa, dan persis di situ masih ada keturunan, masih sedikit paham bahasa Indonesia. Yang kedua Masjid Indonesia, konon katanya, saya nggak terlalu baca sejarah, ini dulu dibangun oleh Soekarno. Dan yang ketiga Islamic Center, namanya Darul Aman. Ini yang paling banyak orang dari yang Muslim dari belahan manapun. Ya Allah, saya bilang susah banget ini di Thailand, padahal nggak terlalu jauh dari mana? Dari Indonesia. Di Indonesia kemanapun, Masya Allah, suara azan, ya kan? Kedengaran. Makanya ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk renungkan bagaimana dulu susahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melaksanakan sholat. Apa kata para ulama sirah? Idza hadaratis shalah, kalau datang waktu sholat, yang disebutkan oleh para ulama dulu sholatnya hanya 1 waktu dan 2 rakaat. Ya, tidak disebutkan detail-detailnya, termasuk tata caranya, itu tidak disebutkan. Ya, adapun yang sampai kepada kita menjadi syariat kewajiban, itulah yang 5 waktu dengan jumlah rakaatnya dan tata caranya yang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kalau datang waktu sholat, kharaja ila syi'abi Makkah, keluarlah Rasulullah SAW, ya, dan Ali awalnya gak diajak dulu. Ya. Tapi Ali karena dari kecil sudah melihat gak mungkin Rasulullah SAW berperilaku menyimpang, dan dia melihat sendiri kaumnya penduduk Makkah perilakunya sudah apa? Menyimpang. Ya. Rasulullah keluar ke perbukitan yang ada di kota Mekah. Nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera bukakan kesempatan kita, baik yang haji atau umroh ya. Bisa dilihat samping Ka'bah itu semuanya apa? Perbukitan, kering kerontang. Jadi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, nyari perbukitan itu. Ya. Kemudian apa? Rasulullah SAW sholat dan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib mustakhfian, sambil sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi dulu sholat sembunyi. Sekarang malah orang bisa sholat terang-terangan, malah kita milih yang sembunyi, malah dibalik. Ini suatu saat bahkan boleh jadi Allah cabut kenikmatan ini. Ya, dan ini sudah mulai nih. Beberapa masjid di kota-kota besar banyak yang dirobohkan. Boleh jadi bukan hanya karena ulah non-muslim, tapi karena ulah kita sebagai umat Islam memang gak memakmurkan masjid. Dan sunnatullahnya seperti itu. Al-Quran memberikan kaidah diantaranya dalam kisah Sabah, orang yang tidak bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut apa? Kenikmatan itu, bahkan akan diganti dengan apa? Azab. Kurang gimana itu? Cita-cita Indonesia itu sering dibacakan oleh para ulama, tokoh kita apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sebetulnya gambaran kaum Sabah. Jadi mereka dulu kalau jalan dari Yaman ke Syam itu nggak perlu bawa bekal. Saya nggak bisa membayangkan itu. Sampai para ulama tafsir itu menyebutkan setiap pojok itu air tinggal ngambil. Negara mana coba sekarang yang ada seperti itu? Paling ada di bandara itu. Ya. Ini sepanjang jalan nggak perlu bawa perbekalan. Bahkan buah-buahan itu kita tinggal metik. Jadi sambil istirahat sudah tinggal apa? Ngambil. Kenapa? Karena ada benteng besar, ya, yang ini menjadi bendungan sumber utamanya pada saat itu, namanya Saddu Ma'rib. Jadi air ini ditampung kalau musim hujan ke situ semua. Ketika kekurangan air jadi yang namanya apa? Kebun-kebun, sawah-sawah terairi. Makanya ini dituru oleh orang-orang modern sekarang. Ya, beberapa yang kesulitan air caranya apa? Dulu disebutnya tak ada hujan. Sekarang sudah mulai bendungan-bendungan dan sebagainya. Itu sebetulnya kisahnya sama. Tapi apa? Mereka mulai kufur, ya. Tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya apa? Bendungan ini hancur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bukan oleh binatang yang besar, tikus-tikus kecil. Bayangkan bendungan itu kan dari apa bikinnya? Dari batu, gunung, ya. Sekarang coba lihat yang itu rata-rata gunung dijadikan.
Tapi hancurnya bukan oleh hal-hal yang besar, tapi apa? Allah utus tikus-tikus yang secara logika tidak masuk akal. Ini pun kita, saya sering mengingatkan, termasuk kita dulu dimarahin besar di Libya itu apa? Orang Indonesia kalau wudhu itu kayak mandi. Ya. Jadi airnya itu apa? Tabzir ya, israf berlebihan. Makanya selalu menyarankan kalau bisa jangan sampai air itu full, kerannya dibuka, jangan. Maksimal setengah itu sudah paling maksimal. Kenapa? Boleh jadi hari ini ya kita berlebih. Tapi ada suatu saat akan terjadi, dan ini di beberapa daerah sudah merasakan sulit air ya, sulit air. Dan ada penelitian, ini orang Kuwait ya, dia rajin keliling dunia ingin membandingkan bagaimana orang-orang muslim. Jadi saudara-saudara kita di negara-negara Senegal dan sebagainya, dicek oleh dia, kualitas airnya itu jauh lebih buruk daripada air yang keluar dari kloset. Negara-negara tempat di mana dia tinggal, khususnya negara-negara Teluk gitu. Jadi dia bandingkan, dan dia sampai ngukur satu orang wudhu itu dia takar pakai liter, itu ternyata jumlahnya banyak. Yang kata dia, kalau kita mengaku beriman dan mengamalkan keimanan, jumlah air ini dibagi kepada saudara kita yang di Afrika, itu sangat membantu meringankan apa? Kehidupan mereka, karena mereka di sana apa? Sulit air. Ya, nah, jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sholat secara sembunyi-sembunyi bertahun-tahun dan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya ikut pertamanya, kedua dipersilahkan oleh Rasulullah SAW ikut sholat. Ya, suatu waktu ketahuan oleh bapaknya, yaitu siapa? Abu Thalib. Kenapa? Karena orang Quraisy itu pada saat itu mereka ada sholat. Termasuk ibadah haji itu termasuk apa? Dari dulu sebetulnya ada, karena memang ini peninggalan siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari mungkin karena aneh, waktu-waktu tertentu kok nggak ada ini anak pamannya dengan anaknya sendiri, kemana? Mungkin diikuti juga oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kepergok ketahuan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian ditanya ya oleh Ali bin Abi Thalib, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Nah, karena ayahnya Rasulullah dengan Abu Thalib ini adik kakak, ya. Ayahnya Rasulullah namanya siapa? Abdullah, ya, bin Abdil Muttalib. Abu Thalib juga Abu Thalib bin Abdil Muttalib. Jadi sama, ya, sama. Makanya nyebutnya ya bena akhi. Nah, nggak sebutkan ya Muhammad ya. Padahal siapa? Ini yang mendidiknya setelah kakeknya siapa? Abu Thalib. Karena orang Arab nggak terlalu biasa manggil nama itu. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Ma hadzal din alladzi araka tadinu bihi. Agama apa yang engkau anut ini? Ya. Karena apa? Diperhatikan mungkin sholatnya, karena tidak dijelaskan oleh para ulama seperti apa tata cara, kok berbeda dengan apa yang dia yakini, ya. Ini jawaban Rasulullah SAW. Ya ammi, hadza dinullah. Wahai pamanku, ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dinu malaikatihi, dan agama para malaikatnya Allah, wa dinu rusulihi, dan agama yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada rasul-rasulnya, wa dinu abina Ibrahim, dan ini adalah agama yang diutus kepada bapak kita, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Karena mereka sebetulnya secara keyakinan itu kalau tidak ada pelencengan mengikuti siapa? Milahnya Nabi Ibrahim. Hanya semakin ke sini sama dengan air ya. Makanya kita selalu harus mendekat kepada para ulama, mendekat dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mendekat dengan memperbanyak membaca hadis Rasulullah SAW, termasuk aplikasi nyatanya ini membaca sirah-sirah para sahabat. Karena sudah jadi sunatullahnya nih, kalau ada air dari gunung, semakin dekat dari sumbernya jernih apa enggak? Tapi semakin ke bawah itu ya, itu tambah jernih apa tambah kotor? Nah, untuk bisa menjernihkannya harus ada filter. Dan ini filter yang berlaku sampai hari kiamat. Standarnya adalah siapa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dipahami dengan sirah. Kemudian untuk real nyatanya baca
sirahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara untuk membandingkannya, ya. Karena sudah sunatullahnya gitu. Air semakin jauh, ini kita sudah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa abad? 14 abad. Ya, jangan jauh-jauh. Nanti Bapak Ibu boleh baca perjalanan umat ini sampai masalah jilbab. Tahun 80 sampai tahun 90 orang pakai jilbab bukan dianggap bagus. Malah sampai harus keluar dari mana? Dianggap melanggar aturan apa? Sekolah. Padahal kepala sekolahnya muslim, polisinya muslim, hakimnya muslim. Dan ini ternyata bukan hanya di Indonesia. Seorang peneliti, dia asli ini orang dari Arab Saudi, ya, menyaksikan sendiri. Tahun 80-90 yang pakai jilbab itu bisa dihitung jari. Bahkan dia belajar di Al-Azhar, termasuk mahasiswi Al-Azhar itu yang pakai jilbab hanya beberapa. Padahal di tempat sumbernya apa? Ilmu, ya. Kenapa? Semakin jauh dari sumber aslinya. Nah, ke sini disandarkan lagi, dikembalikan lagi kepada referensinya. Alhamdulillah sudah mulai muncul apa? Kesadaran, dan itu akan selalu sunatullahnya seperti itu, ya. Jadi ini dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama bapak kita, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Ba'asani Allahu bihi, ya. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, ya. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan secara baik, ya. Dan bahkan sebetulnya wahai paman, aku sebetulnya orang yang paling semangat ingin menyampaikan hidayah ini kepada engkau, karena engkau adalah orang yang paling berhak, ya. Tapi apa jawaban Abu Thalib? Nah, ini juga sama, ketika kita mendakwahkan sebisa mungkin pilih bahasa yang paling baik, ya. Pilih bahasa yang paling apa? Baik dan tepat. Boleh jadi untuk orang ini tepat, tapi untuk orang lain tidak tepat. Ya, ini juga sama. Rasulullah berhadapan dengan pamannya pakai bahasa yang halus, tidak mencela agamanya. Apa itu agama ini menyembah? Enggak, beliau sampaikan, ya. Sampai akhir jawabannya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, la astati. Ya, mohon maaf, saya enggak bisa mengikuti risalah yang engkau bawa, karena saya tidak mungkin taraktu millata abai, meninggalkan agama nenek moyang. Maksudnya itu, ya. Jadi mereka sebetulnya Al-Quran menceritakan ketika membangun patung-patung itu tidak bermaksud menjadikan patung ini sesembahan, enggak. Wa ma yuqarribuna, bahasa Qurannya, wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya menjadi sarana dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Hanya memang kesini-sininya berubah keyakinannya, ya. Mereka kalau ada susah mintanya ke sini. Kalau nyembeli bukan atas nama, bukan bismillah lagi seperti kita bismillah ya Allahu Akbar, tapi nyembeli niatnya nazar untuk siapa? Bahkan ada ritual-ritual itu kalau kita baca sirah para sahabat, darahnya dikucurkan di bagian-bagian tertentu. Bahkan mereka yang lucu, nanti kalau baca kisahnya para sahabat itu ada patung, kemudian mereka simpan perempuan tua di belakang yang ditugaskan untuk menjawabnya. Jadi kalau mereka ada hajat, mereka taruh perempuan di belakangnya nenek-nenek gitu. Ya, misalkan tanya, Mbah gitu. di beberapa daerah yang saya dengar ada tuh yang gitu, Mbah, saya mau ini gimana? Oh, itu bagus. Ini yang jawabnya nenek. Karena mereka juga paham sebetulnya kalau logikanya jalan, patung ini tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Wong dia yang beli, wong dia yang mendatangkan. Dia bahkan ada sebagian yang buatnya apa? Sendiri. Makanya Umar bin Khattab kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa, karena dia lucu dengan masa jahiliyah. Karena pernah membuat patungannya itu dari adonan. Ketika safar dia bawa, ketika lapar dia apa? Kata dia, saya dulu sebejat ini ya, masa ada ilah yang kita menyembah kepadanya, meminta kepadanya, baik itu mendatangkan maslahat antum, tapi kok kita makan, tapi dia nggak marah gitu. Ini memang gitu. Ini mahalnya apa? Hidayah, ya. Jadi kata pamannya, saya tidak mungkin mengikuti risalah, ya. Tapi apa? Nah, ini hebatnya, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib dosanya satu, dia hanya syirik saja.
Dia hanya kufur saja. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, saya pastikan selama saya hidup tidak akan ada yang akan mengganggu. Ya, dan janji ini dipegang ketika pamannya ini ditawari supaya apa? Tolong tawarkan kepada anak pamanmu, kalau dia mencari perempuan yang paling cantik di kota Mekah ini kami berikan. Kalau dia ingin jadi pemimpin kami angkat jadi pemimpin. Kalau dia ingin harta, kami beli harta yang paling banyak supaya menjadi orang paling kaya. Itu melalui pamannya. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW, ya ammi, wahai pamanku, kalaulah matahari sebelah tangan kanan saya, kemudian bulan sebelah, saya diperintahkan untuk meninggalkan tidak akan. Dan Abu Thalib pegang itu tidak. Sampai Rasulullah mau dibunuh dijaga oleh siapa? Abu Thalib. Ya. Jadi ini memang sedari awal bahkan Rasulullah SAW dalam banyak riwayat disebutkan sampai ketika pamannya ini sakaratul maut datang. Hanya di sampingnya memang ada beberapa paman yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, yang sama juga ingin mempengaruhi Rasulullah SAW. Saking cintanya dan menghargai bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, kepada Rasulullah, begitu luar biasa membela, ya, sampai mengatakan ketika sedang sakaratul maut, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah saja. Jadi udah mungkin nggak sempat sholat, nggak sempat zakat, nggak sempat uhaju biha indallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hujah. Nanti saya di hadapan apa? Allah. Minimal dia sudah apa? Nah, tauhid, sudah mengikuti risalah Rasulullah SAW. Ternyata sampai akhir hayat memang tidak, karena memang berat bisikannya, samping-sampingnya pamannya, masa engkau mau meninggalkan agama nenek moyang. Itu biasanya lebih bahasa nyinyiran lebih kuat itu, ya. Dan orang sedang sakaratul maut memang kondisinya berat. Nah, makanya termasuk doa kita mudah-mudahan diberikan kemudahan ketika kita nanti sedang sakaratul maut, karena boleh jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun muslim meleset itu, karena digoda oleh siapa? Setan. Ya, setan itu ketika sakaratul maut mereka datang berbondong-bondong ingin menjauhkan kita dari keyakinan yang sudah kita yakini selama ini, ya. Jadi seperti ini. Kemudian juga sama pamannya Rasulullah SAW, ya, pamannya Rasulullah SAW pertama nanyanya ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad. Kemudian dia perhatikan juga anaknya mulai ikut-ikut, Ali bin Abi Thalib. Dan anaknya ini Masya Allah, ya. Makanya anak kecil itu kalau tumbuh dalam fitrah kebaikan insya Allah baik, ya. Makanya yang terbiasa dari kecil membaca Al-Quran insya Allah sampai besar, ya. Walaupun saya mendapati ada beberapa orang pernah di pesantren tapi perjalanan hidup kadang-kadang tidak lurus, tapi kalau dia baik dan kuat khususnya dari rumah, itu insya Allah tuh dia akan kembali lagi cahaya. Yang penting saya selalu meyakini masih sholat 5 waktu saja. Karena orang masih sholat 5 waktu, ini dia masih ada cahaya, hubungannya dengan Allah masih nyambung. Tapi kalau sudah nggak sholat, ini memang berat. Apalagi ada yang pernah, gimana Ustaz mengkodok sholat 15 tahun? Saya bingung gimana ngitungnya. Kalau puasa masih bisa 15 kali 30. Kalau umpamanya 365 kali 17 rakaat berapa itu? Dia yang segitu saja nggak nyanggup, apalagi qadha yang berapa 15 tahun. Ya, ada orang yang Masya Allah, saya bilang sudah ngambil pendapat para ulama yang paling ringan, saya taubat saja. Dan kalau dia tahu hitungannya qadha saja jumlah yang dia tahu, karena hukum asalnya memang wajib apa? Diqadha. Tapi saya bisa 15 tahun harus mengqadha sholat kali 17 rakaat, di mana itu? Dia sholat yang ada di hadapannya saja yang wajib pada saat itu, berat juga itu melakukannya, ya. Nah, ini makanya harus betul-betul kita jaga, ya. Termasuk ini kita harus meniru bagaimana Ali bin Abi Thalib senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Makanya kebaikan-kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW melekat juga kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ditanya langsung oleh Abu Thalib, ya bunayya, wahai anakku, ya, ma hadad din alladzi anta alaihi, ya, agama apa sebetulnya yang engkau peluk ini? Nah, maksudnya sama, mengikuti siapa? Sepupunya, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahku yang tercinta, amantu billahi wa rasulihi, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian wabima jaa bihi, dan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buat taba'atuhu, dan saya mengikutinya. Itu dijelaskan. Makanya tidak betul kalau seperti sekarang ada orang melihat keluarganya masih belum lurus dicerca, apalagi masih perkara khilafiyah. Bahkan saya mendengar waliyazubillah, ada seorang anak dia hijrah, kemudian orang tuanya sampai dihajar. Dihajar itu bukan dipukul, dalam bahasa Arab hajar itu apa? Nggak diajak ngomong, didiamkan. Itu lebih dari 3 hari haram gitu. Sesama muslim lebih dari 3 hari apa? Haram. Bahkan ini saya mendengar langsung, dan bahkan ada ustadz yang menulis buku menceritakan, pokoknya abi dan umi harus ikut seperti agama yang saya. Astagfirullah, ini nggak bisa ya. Pakai bahasa yang sekalipun dolal, jelas-jelas dolal, nggak boleh pakai bahasa apa? Nggak boleh. Kepada orang tua harus apa? Wa qul lahuma wa la taqul lahuma wa qul lahuma qaulan karima. Bahasanya harus ya. Ini sama ya. Ya abati itu bahasa paling tinggi, bahasa paling tinggi ya. Kalau bahasa biasa ya abi, abi itu biasa itu. Kalau ya abati itu panggilan penuh cinta. Panggilan kita hormat, kita respect, kita menganggap ini orang tua kita. Ini banyak sekarang waliyazubillah. Ya, dan itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita merasa sudah lebih baik, padahal dalam pandangan Allah belum tentu. Tapi dalam Islam ini sudah menjadi sawabit. Siapapun yang namanya anak lahir dari rahim dari orang tua, itu dia wajib untuk apa? Birrul walidain hatta walau kana kafiran. Sampai walaupun orang tuanya apa? Kafir, yang penting jangan ikuti kekafirannya. Tapi kalau muamalah, ngomong harus tidak boleh lebih tinggi. Ya, duduk kalau bisa memang orang tua kita jangan sampai kita duduk di atas, orang tua kita di bawah, itu mutlak nggak bisa. Tapi kalau ini pokoknya waliyazubillah ya, waliyazubillah, ini nggak boleh. Ini dan ini kita bisa pelajari Ali bin Abi Thalib yang langsung dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ungkapannya seperti itu, sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib juga menjawab sama seperti yang dijawab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kebebasan pilihan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sejarah awal bagaimana dulu Ali bin Abi Thalib bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Ini luar biasa, dan ini juga sebetulnya pelajaran penting bagi kita. Kalau ingin anak-anak kita baik, harus dalam kondisi lingkungan yang baik ya. Sederhananya untuk sholat berjamaah nggak perlu banyak ceramah, apalagi baca hadisnya. Kita ini paling diledek gitu. Karena kita ini siapa kalau mungkin sekalipun saya ustadz itu kan di masjid orang yang kalau di rumah sebagai apa? Orang tua yang anak istri kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Kadang-kadang nggak perlu kita baca hadisnya sholatul jamaati afdalu min sholat, nggak perlu. Cukup kita berangkat ke masjid, pegang tangannya, contohkan ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Kalau ingin punya keturunan yang baik, harus berkumpul dengan orang-orang. Dan termasuk ini sunnah para sahabat. Umar bin Khattab, karena dia juga sama seperti kita mencari nafkah. Jadi kalau hadir di majelis Rasulullah nggak bisa setiap hari. Jadi dia gantian punya teman. Kemudian termasuk kepada anaknya, anak Abdullah bin Umar, yang nanti meriwayatkan hadis jauh lebih banyak daripada bapaknya. Itu dia buatkan rumah, dan rumahnya itu persis menghadap ke rumahnya Rasulullah. Tujuannya apa kata Umar? Saya tidak bisa mendidikmu nak sepanjang hari, karena dia harus nafkah. Jangankan mendidiknya, kadang-kadang hadir di majelis Rasulullah sehari datang sehari enggak ya. Makanya saya buatkan ini rumah. Tolong perhatikan standar kuduah yang paling tinggi ini Rasulullah. Lihat saja Rasulullah ya, jangan lihat Bapak, lihat Rasul. Makanya Abdullah bin Umar termasuk di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Bahkan bapaknya kalah. Dan kita kalau bapaknya kalah, umpamanya anak kita diutus ke pesantren, hafalannya lebih banyak, alhamdulillah, nggak usah ngiri. Yang ada malah kita, kalau anak kita saja punya hafalan, masa kita nggak punya
hafalannya. Saya sebutkan 2 atau 3 keutamaan ya Ali bin Abi Thalib yang langsung disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Salah satu riwayatnya ini pernah kita bacakan sebelumnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, pernah berkata Rasulullah SAW, wa huwa kana ala Hirain, dan pada saat itu Rasulullah sedang berada di mana? Bukit Hira. Ya, nah ini yang sering biasanya orang pergi umroh, ziarah ke situ untuk melihat menapak tilas. Dan ketika mereka sedang berada di situ, Rasulullah dengan beberapa sahabat, fataharraqati sokhroh, tiba-tiba goyang itu. Ya, bukitnya apa? Bergetar. Apa kata Rasulullah SAW? Ihda, wahai bukit Hira, tenang, diam, jangan bergerak. Dan memang Rasulullah SAW punya kelebihan, termasuk ya ini mukjizat, bisa berkomunikasi selain kepada manusia. Makanya Rasulullah ada riwayatnya termasuk surah jin ya. Nanti bisa baca riwayatnya Rasulullah dakwah kepada jin ya, berkomunikasi dengan beberapa jin. Bahkan ada ulama kita yang mengumpulkan hadis-hadis yang itu terkait dengan jin ya, terkait dengan jin. Fama 'alaika illa nabiyyun, karena tidak ada yang ada di atasmu kecuali seorang nabi, au siddiqun au syahid, atau seorang siddiq atau seorang yang syahid. Dan pada saat itu ada siapa? Rasulullah sebagai nabi, kemudian Abu Bakar Siddiq, ada Umar di situ, dan beliau meninggalnya syahid apa enggak? Syahid ya. Kemudian ada Utsman, syahid apa enggak? Syahid ya. Kemudian ada Ali, ini yang kita bahas, syahid apa enggak? Nanti syahid juga meninggalnya ya. Kemudian ada Tolhah, Tolhah bin Ubaidillah juga meninggalnya syahid ya. Ketika perang Uhud ada 24 tusukan dalam badannya. Kemudian ada Az-Zubair bin Awam, juga itu nanti meninggalnya syahid dalam keadaan dibunuh ya. Jadi ini menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian keutamaan yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman ya. Jadi dulu sudah ada yang namanya duta dakwah. Nah, dompet duafa sekarang ada program namanya ambasador, mengirim dai-dai atau dewan dakwah, termasuk ormas-ormas yang lain. Saya kira NU, Muhammadiyah, ada tuh ngutus dai ke daerah-daerah. Ini sebetulnya termasuk sunnah Rasul ya, mengutus. Nah, termasuk diutusnya Ali bin Abi Thalib, ba'atsani ilal Yaman, diutus ke Yaman. Sebelum berangkat, Ali bin Abi Thalib menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka ba'astani ila qaumin asannu minni, engkau mengutus saya kepada sebuah kaum yang umurnya rata-rata mereka lebih tua dari saya. Bisa Rasulullah kalau bisa, maksudnya diundur, tapi bahasanya pakai bahasa halus karena nggak mungkin menolak perintah siapa? Rasul. Para sahabat tuh nggak mungkin menolak, tapi ingin meyakinkan ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Idhab, pergi, fa innallaha sayusabbitu lisanaka wa yahdi qalbak, karena Allah akan mentasbit, menguatkan lisanaka. Karena orang kalau ceramah khutbah Jumat itu ya Allah bisa keringatnya itu basah semua. Ada yang pernah Bapak tiba-tiba ditunjuk khutbah Jumat, walaupun di sini pakai AC itu bisa basah itu pertama. Ali bin Abi Thalib juga mungkin kepikiran masih muda, diutus untuk dakwah, yang didakwahi rata-rata sudah apa? Dan orang Yaman itu dari dulu memang terkenal dengan apa? Kecerdasannya. Rata-rata hafalannya kuat, dan asli penduduk Arab itu memang dari Yaman. Ya, sebelum nyebar kemana-mana, aslinya menurut para ulama tarikh berasalnya dari apa? Yaman ya. Nah, akhirnya didoakan seperti ini oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir di antara manaqib keutamaan Ali bin Abi Thalib, ini hadisnya masyhur, beliau termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga ya. Di antaranya Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Kemudian kata Rasulullah apa? Wa aliyun fil jannah, dan Ali tempatnya sudah pasti di surga. Dan ini para ulama membagi orang yang dijamin masuk surga, ada yang disebut namanya langsung. Ini nampaknya umat belakangan nggak ada, karena gimana, nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW yang mungkin sifatnya, misalkan kita muttaqin, insya Allah masuk surga.
mukminin insya Allah apa? Masuk surga, itu sifatnya. Tapi kalau yang di zaman Rasulullah atau ada generasi setelah beliau yang disebutkan secara langsung, yang memang mereka mendapatkan jaminan kepastian dari Rasulullah SAW, mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Nah ini beberapa mukaddimah terkait dengan sirah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan bisa kita petik beberapa pelajaran, di antaranya tadi khusus untuk kita, karena kita pasti ya orang tua punya anak, punya keturunan, punya keluarga. Kalau ingin mendidik, didiklah seperti Rasulullah SAW. Dahulukan dengan qudwah, dengan uswah, dengan teladan. Ya. Kemudian yang kedua, cari lingkungan-lingkungan yang membuat anak-anak kita, termasuk kita, lingkungan yang semakin mendekatkan kita kepada kebaikan, dan hindari lingkungan-lingkungan yang menyeret kita kepada keburukan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa kokoh istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau ada pertanyaan. Ada? Fadhal. Insyaallah. Ya. Ya. Saya diskusi kemarin Pak Ustadz tadi sebenarnya hinakanlah dirimu di hadapan orang tua. Nah, hina ini saya nggak sempat karena akan ngobrol biasa aja. Jadi mau tanya itu hinanya itu maksudnya dalam kategori apa saja? Apa sebutkan sayang itu ketika di hadapan orang tua. Jadi maksudnya apakah hina diri kita itu hina di hadapan mereka sebagaimana diri kita hina di hadapan Allah? Ya, ini sebetulnya bahasa kiasan ya. Wahfidz lahuma janah. Janah ini kan untuk burung nih. Burung itu dia bisa terbang, kenapa? Karena punya sayap gitu. Nah, ini kita di hadapan orang tua harus wahfidz. Wahfidz itu asal katanya, jadi kebalikannya itu murtafi, tinggi. Jadi di hadapan orang tua kita perlu merendah, atau bahasa lebih tepatnya tawadhu. Ya, sekalipun misalkan ada di antara kita yang orang tuanya hanya lulusan SR, sedangkan kita secara strata pendidikan sampai doktor. Gak boleh kita datang ke rumah petang-tang petenteng, misalkan kayak kita seperti mau ngajar di kampus gitu. Gak boleh. Depan orang tua kita harus tetap santun bicaranya. Termasuk ya bicara harus nggak boleh sebisa mungkin jangan lebih tinggi. Kayak tadi umpamanya duduk ya. Kalau umpamanya kita mau makan, jangan makan sendiri gitu loh. Persilahkan itu. Tapi kalau umpamanya yang kayak tadi seperti kita merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah, ada hal-hal tertentu malah nggak boleh. Gitu ya. Ada yang nggak boleh karena apa? Ada hal-hal tertentu yang memang itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti umpamanya nggak perlu kita sujud, ya, kemudian merendahkan diri seperti nggak perlu. Tapi wajar saja, nggak perlu dibuat-buat, ya, nggak perlu dibuat-buat. Saya nggak tahu nanti perlu pembahasan bagaimana dengan tradisi budaya sungkeman. Nah, ini perlu digali dulu filosofinya seperti apa. Nggak boleh kita membacanya secara langsung karena di kita kan hampir rata ya sungkeman itu ya. Nah, nanti kita harus bandingkan hukumnya apakah itu masuk ke i'tikad. Karena kalau i'tikad nanti beda dengan hanya pekerjaan biasa gitu ya. Orang ini tradisi biasa dengan ada keyakinan-keyakinan tertentu kayak tadi kita harus merendahkan kepada orang tua seperti kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa dalam sholat disebutkan doa yang paling makbul itu ketika sedang sujud. Karena disitulah kita memang betul-betul menjadi hamba Allah, sampai kepala kita ini yang paling dianggap paling mulia, ya, bahkan disebut sebagai apa, mahkota ya kan.
Di hadapan Allah suruh apa? Paling rendah. Justru malah dubur kita ini yang tidak paling mulia malah naik kemana? Ke atas. Tapi ini perintah Allah, ini yang disyariatkan oleh Allah, kita ikut. Makanya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala karena uji. Dan sebetulnya yang namanya ujian itu kadang-kadang ada yang nggak logis. Nah, ini. Tapi maknanya saya yakinnya tidak sampai kita harus merendahkan kepada orang tua dengan menghinakan diri ya. Seperti apalagi sampai kita menuhankan, waliyazubillah, tidak mungkin ya. Tapi yang umum saya pahami tadi, berbicara harus lemah lembut, tidak boleh merasa lebih. Umpamanya banyak orang yang orang tua kita kan nggak tahu apa-apa, orang kampung kok. Kita ini udah modern, nggak boleh itu ada seperti itu. Tetap kalau umpamanya kita ada sesuatu minta nasihat, minta saran, minimal berkabar gitu ya, minimal berkabar. Termasuk ada beberapa fatwa para ulama yang saya ingat, kalau kita mau nikah, kita punya pilihan. Kemudian kata orang tua kita nggak setuju, tapi alasannya bukan alasan syar'i misalkan, ya. Para ulama lebih menganjurkan lebih baik nggak usah. Ada yang, tapi ini fatwa ya, sifatnya bukan hukum. Karena yang namanya kufu yang disepakati oleh para ulama bukan terkait dengan harta, bukan ilmu. Kufu itu selama saya muslim, calon perempuannya muslimah, sudah sah, nggak ada yang bertentangan dengan syariat. Tapi para ulama lebih menganjurkan, dan ini ayat-ayat yang berbicara tentang orang tua langsung disimpan setelah Allah dan Rasulnya, itu orang tua. Itu ketika ditanya ada yang menjawab lebih baik kalau orang tua tidak menyetujui, alangkah baiknya cari lagi yang lain dan sampaikan lagi kepada orang tua gitu. Itu tapi tidak boleh juga sampai istilah orang kita keramat gitu. Keramat itu kan artinya ada bisa mendatangkan madorot dan manfaat. Tapi kalau doa orang tua makbul, nah itu sudah pasti. Mungkin di situ khawatir itu ya. Itu yang pernah saya dengar langsung, ada fatwa salah seorang ulama di Arab Saudi, ditanya kalau saya mau nikah, kemudian saya sampaikan ke orang tua nggak setuju. Nah, ulama ini menjawab, alangkah baiknya lebih baik cari lagi yang lain, karena khawatir tidak mendapatkan restu dari orang tua gitu ya. Sungkeman ya. Sampai cium kaki gitu. Bagaimana dengan cium tangan Ustaz? Itu masih juga ada. Boleh. Para ulama-ulama itu ketika kita salaman cium tangan mereka nggak mau. Ini apakah termasuk dalam merendahkan yang tidak boleh? Yang saya baca memang termasuk takbilul yad, bahasa Arabnya takbilul yad. Secara umum para ulama memang khilaf ya. Yang tidak membolehkan dalilnya lebih ke syadud darai. Syadud darai itu apa? Khawatir terjebak kepada yang lebih parah dari itu. Jadi sebetulnya hukum asalnya kalau kita kepada orang tua sekedar cium tangan ihtiram dan nggak sampai seperti sujud dan ruku kan, hanya cium saja, itu sampai kepada guru sebagian ulama membolehkan. Yang tidak membolehkan dalilnya pun diantara itu hanya sadud darai, mencegah supaya orang tidak sampai apa? Karena ada sebagian orang yang memiliki keyakinan melebihi dari itu. Jadi kalau sudah cium tangan guru, udah dapat ilmunya semua. Itu nggak bisa itu. Dia tetap harus apa? Belajar, sehingga umum ada orang malas belajar, tiap hari hanya nungguin gelas bekas minum gurunya. Dengan keyakinan apa? Berkah gitu. Ya kan? Orang nggak belajar sudah sunatullahnya yang nggak mungkin tiba-tiba jadi apa? Alim. Nah ini khawatir banyak yang meyakini seperti itu, maka sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Tapi umumnya saya kira di berbagai negara manapun, apalagi kepada yang jelas keilmuannya, kemudian sepuh ya, senior syekh, yang apalagi wara, zuhud, itu umum. Hampir di semua negara mereka biasa. Hanya orang Arab, bukan hanya mereka secara tradisi yang saya tahu, nggak cium tangan. Cium ini. Bahkan beberapa kali, makanya umumnya orang Indonesia kita kalau ketemu Syekh orang Arab itu dirangkul nih. Begitu kalau ketemu orang tua dicium nih. Sampai 2 sampai 3 kali. Itu penghormatan mereka. Jadi cara budayanya beda. Kalau umumnya di kita memang apa? Cium tangan. Yang penting yang sudah pasti nggak boleh ada i'tikad. Ya, di sini nih keyakinan yang tidak dibolehkan oleh agama itu sudah pasti nggak boleh. Umpamanya ini punya karomat, punya apa, itu nggak bisa, karena itu perkara-perkara yang gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hanya ihtiram, saya yakinnya
dengan dalih tadi para ulama yang tidak bolehkan itu juga sadu dzara'i. Yang namanya sadu dzara'i hanya sebagai dikhawatirkan menjadi sarana kan belum tentu gitu ya. Yang penting tadi tidak boleh berlebihan, dan termasuk banyak ustadz-ustadz juga yang sebetulnya dia kepada gurunya cium tangan, tapi dia pas mau dicium tangan oleh muridnya nggak mau. Ini menurut saya orang-orang yang seperti ini termasuk luar biasa. Karena dia khawatir untuk dirinya pengkultusan, diagung-agungkan gitu ya, dan dia tahu di sini siapa dia di hadapan Allah. Nah itu, tapi kalau kita menghormati orang yang berilmu, apalagi sudah sepuh dan sebagainya, apalagi kepada orang tua sendiri, saya kira pendapat para ulama yang membolehkan takbilul yad, yang penting tidak ada keyakinan ini ibadah ya khusus. Nah itu mudah-mudahan tidak ada masalah dalam syariat. Nanti mudah-mudahan nanti bisa dibahas lebih detail di pembahasan fikih ya, karena akan lebih jelas nanti ketika dalil-dalilnya dihadirkan, kemudian alasan-alasannya kita lebih kuat. Tapi secara umum kurang lebih seperti itu ya. Allah taala. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ibu-ibu ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala